Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Saat ini membahas tentang rukun-rukun salat. Masuk ke dalam rukun salat yang keempat. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darani amin. Warabi' qiraatul Fatihati au badaliha liman lam yahfadha fardon kanatis salatu au naflan. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Rukun salat yang keempat adalah warabi, itu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Au badaliha, atau menggantinya surat Al-Fatihah. Liman lam yahfadha, bagi orang yang tidak mampu atau tidak hafal pada surat Al-Fatihah fardon, yaitu sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi rukun sholat yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, dan boleh juga mengganti pada surat Al-Fatihah tersebut bagi orang yang tidak hafal pada surat Al-Fatihah dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Dalam keadaan ini, misalkan orang baru masuk Islam, dia tidak hafal surat Al-Fatihah, namun dia hafal surat yang lain, maka dia diperbolehkan membaca surat yang lain. Tapi pada umumnya, orang ketika kita sebagai orang muslim yang biasa, maka harus wajib membaca surat Al-Fatihah dan harus belajar. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan lafaz bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, yaitu ayat dari surat Al-Fatihah kamilatun, yang sempurna. Kenapa bisa disebut demikian? Karena mazhab Malik, Imam Malik mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk surat Al-Fatihah. Tapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah. Wa man asqata minal fatihati harfan aw tasydidatan aw abdala harfan minha biharfin lam tasihu qiraatuhu wala salatuhu in ta'ammada. Waman askoto, barang siapa yang menggugurkan, siapapun orangnya yang menggugurkan minal fatihati, dari surat Al-Fatihah, harfan pada satu huruf, au tasydidatan atau pada tasydid, au abdala atau mengganti siapa orang harfan pada huruf, minha dari surat Al-Fatihah, biharfin dengan huruf yang lain, lam tasihu qiraatuhu, maka tidak sah apa bacaannya orang, wala sholatuhu, dan tidak sah juga sholatnya orang, in ta'ammada, apabila sengaja ia orang. Nah, di sini orang yang menggugurkan surat Al-Fatihah, baik itu menggugurkan satu huruf atau menggugurkan tasdidnya, atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, sifat makhorijul hurufnya, maka bacaan orang tersebut tidak sah dan sholat orang tersebut tidak sah. In ta'ammada ini jika dilakukan dengan sengaja. Ya. Kalau seandainya ada orang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sedangkan dia merasa haknya alhamdulillah itu merasa haknya hak gede, maka di sini dia harus mengulang bacaan alhamdulillah, jangan diteruskan. Atau mengurangi tasdid. Nah, waladolin kan ada tasdidnya. Kemudian dia hanya membaca waladolin, maka ini tidak sah. In ta'ammada, apabila jika ia sengaja. Wa illa, maka jika dia tidak sengaja, wajib alaihi, maka wajib atasnya orang. Wajib apa? I'adatul qiraati, apa mengulang bacaan. Kalau seandainya dia tidak sengaja, maka dia wajib mengulang bacaan. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, al-ha, dia membaca haknya, aturan hak kecil, dia membaca hak gede. Maka pas dia merasa hal itu salah, maka dia harus mengulang bacaan alhamdulillah gitu. Maka kalau dia teruskan terus, dia merasa salah, maka tidak sah bacaannya dan tidak sah sholatnya. Wajibu, dan wajib tartibuha, apa tartibnya Al-Fatihah. Tartibnya Al-Fatihah, baca dengan tartib. Bi ayyaqro'a, dengan membaca ianya orang ayatiha, pada ayat-ayatnya Al-Fatihah,
ala nazmiha atas susunannya Al-Fatihah al-ma'rufi yang dikenal atau yang telah diketahui apa susunannya Al-Fatihah. Jadi wajib di sini tartib, nggak boleh diacak dari ayat 1 sampai ayat ke-7, maka di sini dibaca tartib. Dengan dia membaca pada susunannya Al-Fatihah yang telah diketahui ya. Wayajibu aidon muwalatuha bi ayyasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanaffusi. Dan wayajibu aidon, dan wajib juga. Wajib apa? Muwalatuha, sambung menyambungnya ayat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah bi ayyasila, dengan menyambung ba'da kalimatiha pada sebagian kalimat-kalimatnya Al-Fatihah bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Jadi wajib dia nyambung menyambung, tidak dipisah dengan pemisah yang lama. Min ghairi faslin, tanpa pemisah, illa biqadri tanafusi, selain kadar napasnya saja. Artinya dia memisahkan dari ayat satu ke ayat yang lain tidak terlalu lama, dengan bolehnya dengan sekedar satu napas. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti satu napas langsung dilanjut. Nah, boleh juga disambung tapi harokat akhirnya selalu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Fa in takhallala adzikru baina muwalatiha qata'aha. Jika menyela-nyela al-zikru, apa zikir, baina muwalatiha, di antara sambung menyambungnya surat Al-Fatihah, qata'aha, maka memutus apa zikirha pada ayat atau surat Al-Fatihah. Jika ada zikir di sela-sela tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, maka zikir tersebut memutus surat Al-Fatihah, maka kita wajib mengulang. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca subhanallah atau Allahu akbar, zikir-zikir itu telah memutus surat Al-Fatihah, maka kita harus mengulang. Illa ayyata'allaqa dzikru bimuslahatis sholati katamimil ma'mumi. Kecuali illa ayyata'allaqa, kecuali terkait atau berhubungan adzikru, apa zikir. Maksudnya kecuali zikir itu berhubungan dengan bimaslahatis sholati, dengan maslahatnya sholat. Seperti kata mimil makmumi, seperti aminnya makmum. Nah, jadi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, baca Al-Fatihah bagi makmum itu juga wajib. Maka tatkala kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maka tatkala itu si imam lagi menyebut waladhdallin, amin, maka kita menyebut amin. Aminnya makmum itu tidak memutus surat Al-Fatihah. Nah, fi asna'i fatihatihi, di dalam tengah-tengahnya Fatihahnya orang. Liqiraati imami, untuk bacaan imamnya, untuk mengikuti bacaan imamnya, mengikuti aminnya imam. Fa innahu, maka sesungguhnya ia orang, layak ta'u, maksudnya fa innahu, karena sesungguhnya zikir, layak ta'u itu tidak memutus al muwalata, pada sambung menyambungnya Al-Fatihah tersebut. Jadi zikir tersebut, amin tersebut tidak memutus bacaan atau sambung menyambungnya Al-Fatihah. Wa man jahila al-Fatihata aw ta'adzarat alaihi li adami muallimin masalan wa asana ghairaha minal Qur'an. Jadi di sini wa man jahila, dan barang siapa yang tidak tahu atau belum tahu atau bodoh. Wa man jahila, barang siapa yang jahil al-Fatihata, pada surat Al-Fatihah, au ta'adzarat, atau kesulitan ia, alaihi atasnya orang, atau kesulitan apa Al-Fatihah, alaihi atasnya orang, li adami muallimin, karena tidak adanya pengajar, masalan umpamanya, wa ahsana, atau lebih baik dia atau bagus ia, goiroha, pada selain Al-Fatihah, minal Qur'an, dari Al-Quran, wajib alaihi, maka wajib atasnya orang, wajib apa, sabu ayatin mutawaliyatin, yaitu wajib baginya orang 7 ayat mutawaliyatin yang berturut-turut, iwadon, sebagai pengganti anil Fatihah, dari surat Al-Fatihah.
Aun mutafarriqatin, atau juga berpisah-pisah, dalam keadaan berpisah-pisah. Maksudnya adalah orang yang enggak bisa baca Al-Fatihah atau kesulitan membaca Al-Fatihah karena tidak ada yang mu'alim atau pengajar misalnya, atau dia lebih bagus bacaan ayat lain ketimbang Al-Fatihah dari ayat Al-Quran yang lain. Artinya surat An-Nas dia bisanya, An-Nasnya bagus, Al-Fatihah dia nggak bisa. Maka wajib atasnya An-Nas atau surat yang lain itu 7 ayat, sabu ayatin mutawaliyatin, yang terus menerus, yang sambung menyambung. Iwadon yaitu sebagai pengganti. 7 ayat sambung menyambung ini sebagai pengganti anil Fatihah dari Al-Fatihah. Maka diwajib ayat yang lain yang dia bisa, yang dia bagus bacaannya. Au tafarikotin, atau juga ayat yang berpisah-pisah. Ayat An-Nas dia hafal 1 ayat, Al-Falaq hafal 1 ayat, Qul Huwa hafal 1 ayat, maka dia harus membaca walaupun ayat itu terpisah-pisah. Maka ini ketentuannya. Fa'in ajaza, apabila ajaza tidak sanggup ianya orang, tidak mampu ianya orang, anil Qur'ani, dari Al-Quran, dari bacaan Quran, ata bidzikrin, maka dia mendatangi atau melakukan dengan zikir badalan sebagai pengganti anha dari Al-Fatihah. Bihaisu, dengan tidak di mana la yang kusu, tidak mengurangi ianya orang an hurufiha, dari huruf-hurufnya Al-Fatihah. Kalau seandainya itu orang nggak sanggup dari baca Quran, surat apapun dia nggak bisa karena baru masuk Islam, maka dia melakukan atabidzikrin, dia melakukan dengan zikir yang lain yang ia mampu, badalan sebagai pengganti anha dari surat Al-Fatihah. Boleh kita, seandainya orang itu baru masuk Islam, kita sarankan ya udah baca tatkala diri zikir aja, subhanallah subhanallah subhanallah, itu boleh dengan sekiranya tidak mengurangi surat Al-Fatihah. Lanjut. Fa'in lam yuhsin, apabila ia tidak mampu, tidak bagus Qur'anan pada bacaan Qur'an, wala dzikron, dan tidak juga bacaan tidak juga ia tidak bisa pada bacaan zikir, waqafa, maka berdiri ianya orang qadrul fatihati, pada seukuran surat Al-Fatihah. Andai kata orang ini enggak sanggup baca Quran, enggak bisa zikir, maka dianjurkan dia tetap sholat. Nah, pada saat berdiri dia melakukan diri saja seukuran membaca surat Al-Fatihah. Jadi dia udah nggak ngapa-ngapain, diam saja, hanya berdiri seukuran orang tersebut membaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini ini memudahkan kita biar jangan ada alasan orang tersebut tidak sholat. Ini memudahkan, tidak ada alasan lagi untuk kita untuk tidak sholat. Wa fi ba'din nusahi, di sebagian naskah qiraatul Fatihah, adapun bacaan qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim, setelah bismillahirrahmanirrahim, wahia ayatun minha. Ini wahia ayatun minha ini redaksi kitab lain saja, bukan pada intinya. Jadi di sebagian naskah itu bacaan Al-Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim, wahia, dan adapun Al-Fatihah tersebut ayatun, maksudnya adapun bismillah tersebut wahia, adapun bismillah ayatun, itu 1 ayat atau ayat minha dari surat Al-Fatihah. Ini hanya beda redaksi saja, namun pada poinnya adalah pelajaran atau keterangan yang telah dijelaskan di atas tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.